Halo semuanya, kalau misalkan kita berbicara tentang SSH, biasanya kita hanya akan beranggapan bahwa oke, ini adalah cara untuk mengakses remote server dan sehingga kita bisa menjalankan sebuah komen atau beberapa komen di server tersebut, entah untuk melakukan deployment atau apapun itu. Tapi ada juga hal lain yang biasa kita gunakan untuk SSH, yaitu untuk membuatnya sebagai sebuah tunneling, katakanlah untuk jadi SOX proxy yang bisa kita pakai di Chrome, di Firefox atau di browser lain. Tapi nggak hanya itu loh sebenarnya. Ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan dengan SSH untuk membantu kita dalam melakukan development. Contohnya adalah port forwarding. Nah, port forwarding sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada local port forwarding dan juga remote port forwarding. Kita akan mulai dari local port forwarding. Jadi bayangkan kalau misalkan local port forwarding itu artinya dari laptop saya bisa membuat sebuah port binding, katakanlah port X gitu, yang mana ketika saya terhubung ke port X ini, artinya saya akan terhubung ke destinasi dan port tertentu dari server yang saya miliki di remote server yang saya SSH. Oke, jadi katakanlah di remote server sana saya punya sebuah remote desktop port yang tidak bisa diakses kecuali dari localhost. Maka dengan menggunakan remote local port forwarding ini, saya bisa untuk melakukan remote, ke remote server saya, melakukan remote desktop ke server saya hanya dengan connect dari ke local port. Saya akan contohkan bagaimana caranya untuk menggunakan si local port forwarding ini. Jadi dengan SSH command biasa kita tambahkan -l, SSH, kemudian -l seperti ini, kemudian username, dan si IP dari server teman-teman semua, dan seperti ini. Nah, setelah -l ini kita harus definisikan port berapa sih yang mau kita bind di lokal kita. Katakanlah saya mau bind ke port 10.080 gitu ya. Dan destinasinya kemana? Nah, destinasinya saya pengennya ke localhost 80. Artinya ketika nanti di sini saya mengakses port 10.080 curl http localhost 10.080, sekarang masih nggak bisa ya karena memang tidak ada port aktif di sana. Artinya ekspektasi saya itu harusnya responsnya akan sama dengan ketika saya mengakses ke IP 35.188.173.234. Ke port ini karena saya melakukan port forwarding dari 10.080 ke port localhost 80 dari 35.188.173.234. Kita coba untuk jalankan komen ini. Ketika sukses, kita akan masuk ke dalam konsol. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam konsol seperti ini, artinya kita sudah sukses untuk melakukan port forwarding. Nah, kita bisa coba ulangi untuk curl ke 10.080. Tadi kan error ya, dan ketika coba sekarang ada hasilnya. Artinya memang port forwardingnya itu berfungsi dengan baik. Bahwa ketika kita bilang curl 10.080 bukan lagi itu adalah mengakses web server yang ada di local PC ini karena localhost, tapi sudah ke remote server. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa destinasinya itu bukan localhost tapi katakanlah server lain gitu? Bisa aja. Jadi contohnya seperti ini. Kita coba untuk ganti localhost menjadi sebuah menjadi sebuah destinasi lain. Katakanlah kita mau port forwarding ke Google gitu ya, ping google.com gitu. Kita mau cek IP-nya, kita ganti ke 216.239.38.120. Ekspektasinya adalah ketika kita nanti melakukan curl ke 10.080, kita akan mendapatkan respons dari Google server. Nah, bisa dilihat responsnya berbeda dan kita bisa lihat di sini ada Google. Jadi ini adalah respon ketika kita mengakses IP Google. Sampai sini kita sudah bisa melakukan local port forwarding. Bahasan selanjutnya adalah remote port forwarding. Bedanya kalau misalkan tadi ketika kita melakukan binding atau mengakses service yang ada di remote server. Nah, kalau misalkan remote port forwarding artinya kita connect ke server yang kita miliki sehingga remote server yang ada di sana itu bisa mengakses port yang ada di lokal kita. Jadi kebalik ya, kalau misalkan local port forwarding tadi kita mengakses port di lokal sehingga seolah-olah mengakses remote port di sana. Nah, kalau remote port forwarding artinya dari server ketika connect ke port tertentu itu sama dengan connect ke port yang ada di tempat kita. Saya mau cek dulu net start. Port 22. Saya nggak punya port 22 di sini. Kita coba dulu dengan cara yang sama ya. Sebentar. Saya mau coba. Nah,
Komennya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan sebelumnya, oke, seperti ini, L minus L untuk lokal, kita bisa gunakan minus R. Nah, sekarang kalau misalkan minus R 10.080, artinya nanti di server, apa namanya, di server, jangan 10.080 deh, 10.081 agar berbeda. Artinya nanti di server yang saya miliki di 35 188 173 234 itu akan ada port baru, yaitu port 10.081, dan ketika diakses itu artinya dia akan mengakses ke melewati server atau lokal laptop saya ini. Oke, kita akan coba seperti ini. Ntar saya mau coba tes dulu apakah mungkin kalau misalkan kita ping ifconfig.me sehingga hasilnya lebih nyata. Ini oke, call 34 5981. Oke, nggak bisa. Oke deh. Nah, seperti itu kita coba untuk jalankan si remote port forwardingnya. Kita enter. Seperti ini, kita coba enter. Oke. Nah, ketika kita net start di sini, grab 10.081, portnya akan ada, oke ya, dan dia akan listen ke localhost. Nah, ketika kita coba untuk jalankan, ketika kita di sini curl ya, curl 10.081 localhost, nggak akan berhasil karena memang di port di server ini nggak ada 10.081 di laptop saya. Nah, tapi ketika kita curl dari sini, curl http localhost 10.081, oke. Dia akan berhasil, oke. Tapi yang menarik adalah dari sini itu sebenarnya adalah akses, oke, ke server ini, ke server Google melewati laptop saya. Oke, jadi nanti cara lainnya adalah katakanlah kita di sini mau mengakses sebuah layanan SSH atau web server atau apapun itu kita bisa jalankan di sini. Sehingga nanti dari remote server kita bisa mempublish service yang ada di local development kita. Biasanya kita menggunakan ngrok untuk melakukan hal ini, untuk tunneling dan seterusnya. Padahal kita bisa menggunakannya manual, itu hanya menggunakan SSH. Jadi konsep yang sama itu sebenarnya diterapkan di ngrok dan kita bisa gunakan dengan SSH remote port forwarding dengan -r. Segitu dulu cerita kali ini tentang penggunaan SSH port forwarding. Kalau ada pertanyaan atau cerita menarik tentang port forwarding, silahkan tuliskan di komentar. Silahkan gunakan dengan bijak tutorial ini dan jangan lupa untuk share dan juga like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.